Yang pastinya pas lagi gue juara. Pas gue juara ngikutin event lomba di luar kota. Itu gimana kebanggaan diri gue sendiri, kebanggaannya itu wih, berarti beneran ada hasilnya nih gue nih. Ibaratnya cuma gos doang lah, nggak bisa buat ngetrik. Akhirnya ada trouble tuh, frame-nya patah. Itu kesan-kesan unik gue lah, maksudnya kesan-kesan gue berjuang untuk bisa punya sepeda BMX yang khusus emang buat BMX. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my channel Kemal Comai Ihu ya, masih bersama gue lagi ya, kembali di channel gue yang sangat hits banget. Lu tahu lah kan, sering-sering gue bilangin ngebacot. Jadi ngebacot di video kali ini gue ingin ngebacot pembahasan soal salah satu atlet BMX yang sangat hits banget pada zamannya kan. Mungkin sekarang juga salah. Aduh, jangan banyak bacot ke sana-sana lagi. Tapi emang ngebacot ya. Emang juga temanya karena ngebacot ya. Terserah bagus enggaknya bodo amat ya. Langsung aja bersama teman gue, my friend. Dengan siapa cuy? Perkenalkan ke pemirsa. Halo, nama gua Ade. Keseharian gua Sob. Ampuran nih, Maya. Apa tuh? Nama gua Ade. Ade Raya apa? Ada panjangannya lu lagi. Ade beda lagi. Beda lagi ya. Ya lagi sorry deh. Nama gua Ade Nur Hidayah. Umur gua pakai umur juga kan sih? Boleh sama istri berapa? Iya kan? Nomor KTP-nya apa? Singkatnya. Nomor rekening juga. Anjing nyinggung gua. Ya, masih singkat aja. Nama gua Ade Nur Hidayah. Keseharian gua atau kerjaan gua ya kadang main sepeda karena itu hobi gua. Kerjaan tetapnya ya di perkayuan ini lah, bisa dibilang woodworking. Perkayuan kayak panglong gitu ya Bang, ada ya? Kalau berbicara sama panglong maksudnya lebih ke yang istilahnya modernnya lah. Kalau panglong kan identiknya sama kayak bikin kusen kayak model-model gitu. Kalau saya emang lebih ke furniture yang lagi model sekarang lah. Oh, jatuhnya perbedaannya antara tukang dan seniman itu ya? Oh, sama graffiti kayak gambar gue juga kan? Masuk. Gua kan ngomong katanya kan, wih tukang gambar. Sama seniman gambar kan beda Bang. Bahasa gaulnya lah. Kalau bisa dibilang ada yang bilang tukang gambar, terus graffiti kayak gitu. Iya. Jadi lebih apa ya? Seni ya. Lebih ke seni. Keseninya ya. Lebih, sorry ya, karena ini levelnya lebih rada tinggi ya dari sini ya. Oke. Oh, berarti lo dari BMX ya. Dari BMX berkecimpungan ke dunia seni, masih ke sini juga sih, maksudnya ke woodworking ini. Oke. Yang pembahasan gue pertama ya kan. Lo awal itu dari BMX. Dari BMX. Kenapa sih BMX lo kenapa? Kenapa menurut lo harus BMX nih gua nih? Karena apa ya? Satu, gua orangnya penasaran pengen tahu ya gimana sih BMX itu, ya gimana sih, makanya gue pengen latihan terus sampai gue maksudnya apa ya, ngulik terus. Kalau kejadian yang kayak luka-luka gitu sering kali ya, sering kecelakaan ibaratnya makanan sehari-hari lah, tapi nggak terlalu parah kalau bilangnya. Tapi kan lu tahu nih, pengguna BMX ibaratkan nantang maut lah ya bakal ya kayak gitu ya. Kenapa lu ngelakuin padahal kan nanti kan lu bikin cacat kaki gitu, tapi terus minggit apa gimana itu? Yang gue bilang tadi, gue orangnya penasaran, pengen tahu, pengen nyoba lah. Apapun itu yang terjadi, tapi istilahnya udah gue pikirkan sebelum gue melakukan, udah gue pikirkan terlebih dahulu. Enggak langsung gue udah BMX lah. Ya, enggak main, cuma main. Gitu. Atau kan orang-orang kan lebih ke eksistensi ya kan, eksistensi. Karena lebih ke ayo, katanya kan main BMX yuk, salah satu gayaan lah, gayangan doang lah. Ndah, awalnya masuk. Iya, dan ya. Oke, dari BMX itu tahun berapa sih? Awal mula gua megang sepeda-sepeda yang cuma untuk gue doang ya ibaratnya. Ya. Itu di tahun 2009 ya, 2009 sekolah, masih sekolah. Oke. Itu
itu di umur gua sekitar 19 tahun kalau nggak salah. 19 tahun. 19 tahun. Terus gua mulai bener-bener main di BMX, bener-bener BMX nih yang ngetrik kayak gitu, yang tadinya cuman awalnya goes doang, terus pengen penasaran, pengen tahu. Iya benar. Akhirnya gua nyoba karena ngelihat gua video di YouTube. Oh iya benar-benar. Kok enak amat kayaknya. Jadi sekedar sepeda cuman ini lebih ada ininya gitu ya. Ada, maksudnya ada tantangannya nih. Nggak segelupus gitu ya. Yang gue bilang tadi penasaran gue nih pengen nyoba. Kayak gimana sih BMX? Akhirnya gue nyoba di tahun 2012 kalau nggak salah. 2012 udah fokus, benar-benar fokus, dan alhamdulillah gue udah ikut kayak lomba-lomba di luar kota kayak gitu. Iya. Oke. Dan yang paling berkesan banget tuh di BMX ya. Wah anjir, gua BMX nih, gua bisa gini gitu. Itu pas kejadian seperti apa? Entah itu lomba, entah itu lo bisa keluar negeri atau gimana, satu gitu. Yang pastinya pas lagi gua juara, ngikutin event lomba di luar kota. Itu gimana? Kebanggaan diri gua sendiri, kebanggaannya itu, wih, berarti beneran ada hasilnya nih gua nih. Selama gua main sepeda, main BMX. Apa yang lu rasain itu? Sedih kah apa gimana gitu? Aneh kah? Terharu, bangga sama diri gue sendiri. Bahkan orang lain pun jadi kenal gue yang tadinya nggak kenal sama sekali. Ketika gue ikut lomba di luar kota, betul. Oh ini loh Ade dari Serang, ternyata jago juga nih mainnya gitu. Akhirnya gue bangga nih bisa kenal sama orang luar. Nah, nama-nama silaturahmi ya kan? Silaturahmi banyak ya. Intinya mah itu sih, lebih ke silaturahmi. Juara atau menang itu bodo amat ya, yang penting ya. Tapi nggak munafik juga gue dulu. Gue ikut lomba udah pengen ikut lomba. Udah yakin gue juara. Karena gue pengen istilahnya gue main keluar, gue pulang harus bawa hasil. Jadi lebih ke apa ya, kayak bikin spirit dulu gitu ya. Ya. Walaupun lu nggak tahu nih si lawan lu kayak gimana ya kan. Gue nggak mikirin itu. Pokoknya kumacarana aing balik mau duit. Entah itu ngarampok naon balik. Enggak lah kalau kayak gitu mah kan. Soalnya kan gue kayak lagi lomba nih. Iya, bang sih barang nggak lomba harus bawa duit, Pak. Wih, aneh juga gitu. Bingung. Iya. Lu tahun 2009 di BMX ya deh. Ya. Itu sepeda. Ya. Sepeda itu apa kalau langsung beli sepeda BMX? Soalnya kan beda lu deh. Ya. Yang gua tahu nih ya, sepeda BMX sama sepeda biasa itu beda nih. Beda, jelas ya. beda. Apa itu gimana langsung ke BMX apa gimana dulu? Apa customan gitu? Dari sepeda yang cuman buat gue aja. Tapi bentuknya ada kayak BMX ya. Kayak BMX. Oke. Ingat itu pas gua ngebangun sepeda yang istilahnya cuman buat gue doang ya. Ketika gua pakai ngetrik, terus gua karena emang gue orang yang penasaran kan, gua pakai ngetrik lah nih. Padahal sepeda itu emang khusus buat ibaratnya cuma goes doang lah, nggak bisa buat ngetrik. Akhirnya ada trouble tuh, frame-nya patah, segala macam. Itu kesan-kesan unik gua lah, maksudnya kesan-kesan gua berjuang untuk bisa punya sepeda BMX yang khusus emang buat BMX. Oke. Ya terus gitu. Terus selang berapa tahun gua pinjem lah ke temen ya. Ini ada cerita yang agak menarik. Ada cerita yang iya. Pinjem nih. Gua pinjem ke teman gua, tetangga kebetulan. Tetangga gua pinjem selama 1 bulan. Tapi di situ gua tinggal cuma main-main doang. Itu udah spesifik BMX gitu ya? Udah. Karena yang punya sepeda untuk khusus BMX ya, istilahnya yang khusus buat ngetrik itu ya tetangga gua doang di komplek gua lah. Akhirnya gue pinjem, rusak, gue ngerasa gak enak amat ini akhirnya udahlah. Sorry dipotong nih. Ini tetangga lo itu rider juga apa cuman main doang? Rider, gue tahu dari dia. Tahu BMX? Iya. Apa ya? Tahu diracunin oleh sama dia orang. Bisa dibilang gitu. Oke terus. Akhirnya karena emang satu torongan juga ya, maksudnya gue sering nongkrong di situ. Terus kita kalau lagi nongkrong terus ngeliat video gitu, jadi penasaran tuh. Terus di depan rumah dia tuh kebetulan ada lapangan bulu tangkis. Sering gue latihan di situ dulu. Terus sering main di situ. Minjem. Akhirnya gue pas waktu event di luar gue pakai pas balik rusak. Gue didiemin.
Ini mohon maaf ini mah. Ya ini Saya mah flashback lagi. ya ini mah lebih ya apa adanya aja Iya. nih. Terus oke terus. Akhirnya lah gue ngerasa gak enak amat. Saudara udah ibaratnya temen, udah gue anggap saudara lah. Oke. Gue apa? Gue ngerasa gak enak. Akhirnya gue ngerasa pengen gantiin lah yang udah gue rusakin itu sepeda itu. Dengan cara Ya itu tadi, gue mau nggak mau gue harus bisa menang gitu loh, menang, lomba harus itu bisa ya. juara. Jadi ibaratnya ada acuan, ada inilah apa? Ada semangat, ada semangat. Karena ingin tanggung jawab ya. Bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Oke, terus lanjut. Terus nggak lama nggak bisa ini nih, nggak bisa nemuin karena emang di situ posisinya gue baru main sepeda, baru masuk ke dunia BMX, bener-bener BMX-nya ya. Nggak juara selama kurang lebih 3 tahunan lah. Nggak keganti tuh si ininya, si sepedanya yang gua rusakin itu, punya saudara gua itu, punya tetangga gua itu. Ganti ya. Ganti. Akhirnya sama dia udahlah jual aja, terus dibilas dulu, dijual lah. Kayaknya sempet vakum. Terus gua posisinya udah nggak ada sepeda lagi dong. Nah, dan alhamdulillah gua sempet pas begitu juara nih. Pas begitu juara, kan otomatis orang sponsor dari luar pada ngelirik nih dengan yang skill lo ya. Iya, karena skill gua lah istilahnya. Bukan pengen menyombongkan diri ya, karena skill gua, karena orang lain yang melihat. Itu terserah orang mau misalkan apa ya. Iya, skill gua lumayan. Nggak lama selama. Bukan ini ya, bukan tampang ya. Bukan tampang ya. Tampang gua pas-pasan. Iya. Soalnya namanya Derus lu harus ganteng dong. Ya. Tapi ini ini nyatanya udah. Nggak usah dibahas deh, diam deh. Oke, lanjut lagi. Terus akhirnya gue ditarik sama adalah salah satu brand terbesar Indonesia itu untuk sepeda, sepeda BMX di tahun 2012. Tahun 2012. Dikasihlah sepeda gue. Itu baru lu punya itu? Baru punya. Enggak bener-bener BMX. Enggak beli gitu ya? Enggak. Langsung dikasih. Yang tadinya gue cuman modal pinjem, malah bahkan ngerusakin, gue nggak bisa ngegantiin. Tahu-tahu sponsor ada yang narik gue dari luar. Enggak deh, soalnya yang gue tahu ini, potong kok. Yang gue tahu orang itu bisa ngulik karena itu awal itu punya deh. Ya. Punya. Kenapa? Kan namanya punya, kan sering kita ulikin, namanya minjem kan jarang, terbatas. Entah itu gitar ya kan, entah itu alat musik atau apa ya kan, terbatas deh. Sorry, gua nggak ada pikiran ke situ. Mohon maaf, gua nggak ada kepikiran ke situ. Ibaratnya gua mikirnya ini sepeda, walaupun sepeda orang, gua makanya gua hajar-hajar aja karena basic gua penasaran nih BMX, bener-bener BMX kayak gimana. Oh, jadi lu bener-bener ngetrik. Enggak, tipikal teman-teman bangsat ya. Bisa dibilang gitu sih. Bisa dibilang jauh-jauhin. Parah. Itu dulu tapi. Oke, ya. Gak tau sekarang. Oke, lanjut lagi deh. Seiring berjalannya waktu, asik. Story. Berjalannya waktu, dapatlah gua sponsor balik kayak yang tadi ya. Itulah sponsor ada dari salah satu brand ternama di Indonesia lah. Emang udah besar. Dari produk sepeda, gua main-main, akhirnya gua dari situ tuh meningkat, istilahnya berkembang lah. Di dunia BMX. Berkembang terus sampai dapat sponsor dari clothing, semuanya segala macem tanpa gua minta, maksudnya tanpa gua minta. Si sponsor itu sendiri nyari gua gitu. Untuk istilahnya ngebantu promosi dia, ngebantu dari segi apanya, karena istilahnya ibaratnya gua sering ikut lomba di luar nih, terus udah ada nama lah kasarnya, udah ada nama. Jadi sponsor sendiri yang nyari ke gua. Sponsor yang pengen narik gua, bukan gua yang minta. Ya walaupun ada lah sedikit gua minta. Gua pengen sponsor sih sama ini. Lo tipikal gini bukan nih? Lo main BMX gitu ya? Lo dapat sponsor. Itu lebih banyak kan lebih lihat sponsor aja nih udah foto-foto kian-kian. Tapi lu di BMX rada duduk nih, males-malesan gitu. Apa gimana lo? Gimana tuh? Kalau untuk awal gua dapat sponsor, enggak. Gue malah semangat, makin gila, makin eden, pengen ngulik trik gitu, pengen istilahnya bersaing sama orang-orang luar kota lah. Soalnya udah bukan apa sih, udah punya nama, punya sponsor, biasa-biasa gitu ya. Ikut-ikut juga latihan pas mau turnamen ya, event doang. Tapi kesehariannya gini udah enggak gitu ya. Akhirnya gue dapet sponsor clothing, sepeda, semuanya lah istilahnya.
Gua tanpa harus beli lagi gitu tuh. Udah enak lah, bisa dibilang udah enak. BMX udah mahal udah. Lumayan. Sebutnya buat mahal anjing. Udah sampai puluhan juta mungkin kayaknya. Iya, Kalau yang khusus untuk BMX tahun 2012 itu dia. Tahun 2012. Akhirnya gue berkembang terus. Sama teman-teman gue juga banyak, maksudnya generasi gue sekarang juga banyak yang istilahnya jadi generasi penerus gue. Iya. Jadi akhirnya udah dari situ gue istilahnya kok kayak gini-gini aja gitu tuh. Pengen lebihin lagi ya. Iya. Terus ibaratnya apa bisa dibilang gue menyombongkan diri kayaknya. Asik. Oh gue saingannya segini-segini aja nih di dalam di kota sendiri nih. Ya jadi atuh aja lah buat berpacu. Iya. Oke. Karena istilahnya kalau ada yang lebih dari kita pasti kita juga lebih semangat. Nah, dalam arti ininya harusnya kayak sirik ya. Siriknya kita sirik ke orang itu yang lebih jago. Iya. Kita pengen sirik pengen lebih kayak dia. Iya, bukan sirik ibaratnya benci apa dari segi ini lebih negatif ke lah. semangatnya gimana caranya nih gue bisa nyaingin dia. Nah, ya oke. Akhirnya gue latihan. Habis itu gue ngerasanya kok segini aja kemampuan gue nih, skill gue segini aja. Bahkan gue sempat pengen dikirim ke Bali waktu dulu. Pro Jam ya? Bukan, gue ibaratnya adalah teman gue. Salah satu event ya sana ya. Ada teman gua yang istilahnya pengen support juga. Udah lo cabut ke Bali aja katanya. Di sana di Bali atau enggak di Bandung. Di sana lo pasti bakal lebih maju. Yang gua inget itu cuman keluarga gua. Gua dulu di posisi dulu gua itu kayak istilahnya masih ngandelin orang tua juga lah. Gua nggak bisa manja lah, nggak bisa jauh dari orang tua. Nggak bisa jauh dari orang tua. Gue udah sempet pengen ambil itu yang dia suruh nyuruh ke Bali, dikasih ongkos. Nih gue kasih berapa sekian juta lah. Ini lo sama terbang ke Bali, di sana lo pasti lebih maju. Istilahnya ada yang benar-benar support juga nih ke gue nih. Istilahnya bisa nyuruh gue lebih maju lagi. Nggak stuck itu aja karena di sini tuh dulu gue saingannya ya cuman itu aja. Istilahnya gue ibaratnya gue menyombongkan dirinya. Gue udah paling hebat di sini nih gitu. Iya, gue pengen istilahnya lebih meningkat lagi. Iya benar. Gue juga pernah ada kayak penawaran gitu, entah gue atau mungkin kawan-kawan juga dari graffiti gitu deh. Ya. Kebanyakan orang tuh lu di Bali aja sana. Pasti maksudnya harganya bener-bener ya mungkin di Bali tuh karena itunya banyak turis gitu ya. Iya. Soalnya sponsor gede. Sponsor juga pasti banyak yang ini kalau misalkan kita mainnya istilahnya udah jago, skill. Baik lagi karena ke kitanya apapun itu sih. Kota Serang kurang nih, ya emang adanya gitu ya kan, ngapain tutupin ya kan? Ya justru dulu belum ada fasilitas kayak model sekarang yang di stadion itu. Wah, emang dulu gimana? Di tahun gua itu ngetrik gimana dong? Di tahun gua itu belum ada fasilitas yang model kayak begitu. Apa sih namanya? Obstacle apa namanya? Obstacle namanya kan? Ini park gitu ya? Park. Skate park. Oke. Ada obstacle kayak gitu di tahun gua, di generasi gua ya. Terus apa dong? Lo ada teman gua waktu itu anak MTB, anak sepeda gede. Ya MTB ya. Ini apa yang kayak di PS tuh namanya? Downhill anjing. Tapi ini yang untuk ngetrik di gundukan tanah itu. Oh beda. Dirt jam. Beda. Sama downhill apa bedanya? Kalau downhill mah kan turun dia, downhill. Oh iya benar, di gunung ke bawah gitu ya. Oke. Itu ada trik-triknya. Iya, ada triknya. Cepat di tanah. Iya, sebutannya dirt jam. Oke. Sepeda di MTB dirt jam. Oke. Yang ngajakin. Enggak, gua ngeliat di stadion juga itu gundukan tanah, kata gua punya siapa ini, ada yang bikin, pasti nggak mungkin nggak ada yang bikin. Bukan gundukan tanah sebelahnya ada semen, ada bata gitu, bukan? Enggak. Rumah orang itu, coran orang gitu. Akhirnya gua sama temen-temen gua inisiatif, gua bikin, gua rapiin lagi. Orang yang pertama bikin si gundukan tanah ini ngeliatin dari kejauhan. Akhirnya nyamperin, ngajakin main bareng, yuk kita bikin yang lebih ini lagi. Stadion juga awal kenal temen gue itu yang pengen ngeberangkatin gue ke Bali. Orang itu bisa sebutin lah namanya, sama kayak gue, Ade. Salam dulu dong Ade, terima kasih banyak atas apa yang segalanya kau berikan padaku ya. Ya gue istilahnya terima kasih juga untuk yang bikin spirit ya, bikin gua semangat lah. Sama yang istilahnya gua yang tadi gua sebutin di awal itu,
yang minjemin sepeda ke gua, bukan minjem sih, maksudnya gua yang istilahnya nggak tahu diri kali ya. Gua Oh pinjem, itu ya. sama juga. Bukan, beda itu yang tetangga gua. Oke siap lanjut. Dari itu Dari situ gua main sama teman-teman gua itu di gundukan tanah itu, dirt jam itu. Diajaklah, yuk kita bikin lagi, maksudnya kita rapihin lagi. Oke. Dari situ gua mulai berkembang. Nah, si temen gue si Ade ini ngajakin, maksudnya support gua lah, support banget gua ke gua. Udah lu latihan aja. Itu zaman gua itu, di generasi gua itu belum ada skatepark, belum ada obstacle yang kayak sekarang di stadion itu, gak ada. Paling kayak pakai itu juga, Ibaratnya kayak misalkan tangga dipakai lo kayak gitu aja ya. Utamain fasilitas yang ada lah. Iya. Tuh, tanpa harus Street, support dari, mohon maaf, dari pemerintah atau segala macam. Ya itu kan langsung di MTV ya. MTV dapat dari Bang Ade, terus lanjut. Iya. Di situ gua istilahnya dapat support terus lah dari dia. Sharing dapat ilmu ya. Dapat ilmu. Bahkan gua ketika ada event di luar ditambahin untuk ongkosnya. Setelah dari sponsor itu gua dapat, ditambahin juga sama dia gitu. Ya oke. Nah dari situ makin bersemangat lah gua, makin semangat lah istilahnya, pengen benar-benar bersaing sama orang-orang luar lah. Jadi nggak mau ngecewain dia orang. Nggak mau ngecewain, bahkan sama sponsor gua istilahnya nggak mau ngecewain. Karena ibaratnya dia yang udah nyari gua nih gitu, yang istilahnya udah percaya sama gua nih. Ya secara tidak langsung ya sponsor atau apa, ibaratkan yang lu lihat itu bukan karena sponsor ya. Karena jasa mereka brand, jasa brand. Karena berkat dia gue jadi ganteng. Kayak dari clothing ya kan, baju udah nggak mesti beli. Baju terus mungkin yang lagi hit zaman-zaman ya, yang terbaru lagi. Dapat paling baru. Bahkan orang istilahnya yang customer lain belum dapat, gua udah punya duluan, udah duluan. Oke. Untuk launching si desain barunya pun gua udah pakai duluan gitu. Salah satu jasanya ya dari sponsor dan makanya gue istilahnya lebih semangat lagi, pengen ngembangin si sponsor yang udah support gue lah. Oke, lanjut. Terus itu seiring berjalannya waktu gue sering ikut event, latihan terus. Alhamdulillah setiap ikut event gue juara terus. Walaupun kadang pertama, kadang kedua ya masuklah dalam kategori masuk di 5 besar lah. Oke. Itu kayaknya semakin percaya, semakin banyak yang kenal gua. Oh ini loh si Ade dari Serang nih, ini nih gitu. Tapi ada gua waktu itu kan BMX juga cuy, sama Ade dulu kan. Gua pernah nggak dengar bahasa, entah lupa dah gua. Itu si baca Ade tanya, si orang gila. Lu baru ngomong kalau ini tanpa gimmick cuy. Si orang gila apa ya? Serudugan. Apakah itu benar, itu mencerminkan lu? Serudugan. Emang yang gua lihat juga lu emang beda sama bocah. Serudugan emang. Bocah santuy. Lu serudugan gila. Gua mainnya bisa dibilang kasar. Wow. Istilahnya enggak. Kalau kata ini mah kategori BDSM ya. Ya, ugal-ugalan. Street parah ugal-ugalan. Iya. Gak mikirin gua jatuh ini kayak gimana nanti jadinya. Ini gigi. Kejadiannya nuncep gua. Pantesan tadi nyengir aja ya. Ciuman sama aspal. Nuncep gara-gara sepeda. Lu itu beberapa cerita dari orang yang support lo ya. Dan ini BMX deh. Apa yang lo tahu tentang BMX? Atau bentuk BMX cuma satu aja, apa ada kategorinya atau ininya gitu, gimana tuh? Nah, yang lu tahu tentang BMX? Untuk kategori di BMX ya, BMX freestyle itu ada 2. What? Satu flatland itu yang kayak yang inilah dancing di sepeda, di atas sepeda lah, dance di sepeda. Ngandelin obstacle, nggak ada obstacle sih, ngandelin tanah datar aja. Oh kayak b-boy gitu ya, punya gitu ya. Yang penting halus. Bedanya ini dance dengan menggunakan sepeda. Ya. Oh suka gangsing aja. Gangsing, pangkal dah. Oke. Kalau di gua itu kategori street. Ada berapa ya? Street. Flatland, street, dirt jam, park.
Ada 4 lah kurang lebih. Itu flatland dan street. Street itu apa deh? Kalau street yang gua mainin kategori di gua itu kayak obstacle. Kalau yang untuk undergroundnya ya, untuk kelas undergroundnya itu manfaatin spot-spot yang di jalan lah. Kayak ada trotoar di grand segala macam. Oh, jadi bukan orang apung-apungan itu kayak pakai triplek itu kan? Yang obstacle itu apa itu namanya? Kalau itu park. Oh, itu park itu, park. Oke. Park itu lebih ke obstacle, maksudnya lebih ngadain ke obstacle. Yang tadi ngebuat segala macam. Oh, nah, makanya gua di berkecimpungan di street itu karena emang awalnya gua terjun di dunia bener-bener BMX itu nggak ada fasilitas sama sekali, belum ada. Baru cuman istilahnya bikin segitu, berapa bulan hancur gitu. Oh, jadi BMX tuh gini deh ya. Lo main flatland, belum tentu bisa street. Lo main street, belum tentu juga flatland. Kalau nggak semuanya gitu. Iya, tapi kalau menurut gua bisa flatland. Kemungkinan besar masih bisa di street. Tapi kalau gua basicnya di street, belum bisa gua main di flatland. Karena beda. Orang-orang street makan. Oh, jadi flatland itu lebih unggul ya? Bisa dibilang lebih unggul lah. Nggak bisa ke semua orang. Jarang. Iya. Nggak bisa dari rider street pengen ke flatland. Tapi balik lagi gimana orangnya. Iya. Kalau orangnya lebih kebanyakan gitu. Ya, tapi kebanyakan kayak gitu sih yang gua tahu ya. Dari basic flatland ke street itu masih bisa beberapa persennya. Bahkan ada yang emang bener-bener bisa banget gitu. Oh gitu. Tapi kalau dari basic street pertamanya nggak bakalan bisa, kemungkinan kecil untuk bisa main flatland gitu karena keseimbangannya bener-bener parah kalau di flatland itu. Ya muter-muter ya, oke. Muter-muter gitu. Iya. Karena gua juga dulunya sempet di flatland. Ada cerita lagi nih. Oh, berarti lu dari street nggak lama lo? Enggak, dari flatland. Dari flatland ke street. Ya awal gua di street. Sorry. Awal gue di flatland. Iya. Di flatland. Oh iya. Gue main, kok nggak bisa kata gue. Oh, betul. Susah nguliknya. Lu aja lu spirit dulu, ya pusing ya kan. Pusing, muter. Waduh kata gue. Akhirnya gue putusin main street. Main street kan ugal-ugal sesuai nih sama basic gue nih ugal-ugalan. Yang tadi lo bilang ada apa? Orang gila bukan berarti orang gila beneran ya. Ya sedikit lah. Ya. Orang gila. Iya itu lagi. Itu pengalaman lo dari flatland ya. Pengalaman gue dari flatland. Tapi kalau di park bisa lo? Di park bisa. Street park bisa. Cuman kejuaraan itu ikutnya ke street aja dong. Setiap kejuaraan. Malah pertama gue di park. What? Padahal gue basicnya di street. Di jalanan itu main di grand trotoar segala macem. Main di street. Di park itu dapat juara juga. Terus di park dapat juara pertama kali di park juga. Tahun berapa itu 2012 kalau nggak salah di Senayan. Di daerah Senayan. Berbagi trik dong dari BMX lo di street ya. Di street. Hitung dong beberapa yang lo bisa. Nama-nama trik triknya. Favorit gua atau trik kesukaan gua atau gimana? Apa yang lo udah ngulik? Yang gua udah kulik ya. Apa aja tuh? Dari nama apa aja? Yang gua udah kulik, gua paling bangga sama gua ketika gua ngulik trik tail whip. Itu tail whip ya, yang muter frame-nya itu. Itu tail whip terus 360 bar spin ya. Bar spin. Gua ke bar spin agak kurang gimana? Bukan gimana? Agak kurang menarik menurut gua. Kurang gede muternya. Karena gua nggak bisa. Bahkan sempat jari gua kan sobek waktu itu. Oh iya. Kena si barnya itu stang. Iya. Oke, bar spin terus aja. Bar spin. Bunny hop pasti dong. Bunny hop udah pasti karena itu basic. Trik dasar dari BMX itu ya bunny hop. Iya, bunny hop manual. Namun kalau hulunya yang ngejengkang di bawah itu backflip itu bisa udah? Gua sempat ngulik. Iya. Gua kapoknya kenapa? Landingnya kepala dulu. Pas gini gua posisi pakai helm itu. Sepeda di atas. Yes. Akhirnya gua udah. Alhamdulillah sih nggak sampai potong leher gua. Cuman gak bisa nengok seminggu.
Jadi gua nengok kayak bau badannya gitu ya. Ada yang manggil, "Dek, woi apa?" gitu. Gini apa gini? Gimana? Gini. Enggak posisi kepala lo? Posisi gua miring kayaknya. Gini nih, cuma ini yang kena berarti? Iya, soalnya gua nggak ngeliat, nggak ada yang videoin juga. Oh, lu pingsan gitu? Nggak pingsan gua, maksudnya nggak sampai parah lah. Tapi bengkak ya, bengkak marah ada ya. Cuman nggak bisa nengok. Kapok dong, Dek. Kapok dong. Nah itu gua nggak mau ngulik-ngulik backlog, benci bahkan gua sama backlog ya itu. Bukan benci ke bebeknya, Bukan, lebih ke triknya. triknya lebih. Oke. Tapi maksudnya gue juga pengen sih, Tapi rasa kan pengen. awal lu harusnya kan pakai busa itu stereo apa busa-busa gitu kan Nggak ada, kalau di sini nggak ada. atau cair tuh bawahnya air tuh Nggak langsung ada. ke danau tuh. Ini malah langsung di tanah. Yang gue bilang tadi nggak ada fasilitas di sini ya itu. Iya. Manfaatin fasilitas yang ada lah. Modal nekat bisa dibilang modal nekat. Ugal-ugalan nih, Pak. Ya? Ugal-ugalan. Basicnya ugal-ugalan. Iya, ugal-ugalan. Oh, itu dari park ya lu sampai benci segitu ya, Bro ya. Nggak benci sih sebetulnya, pengen nyari apa nggak benci maksudnya, pengen istilahnya nyari jati diri sama yang bener-bener di kategori gua nih apa nih gitu tuh, yang cocok di kategori gua nih apa gitu. Tapi kan lu nggak puas dong. Puas nggak lo di street? Pasti orang juga pengen, ya namanya orang kan pengen berkembang kan ya. Apa? Ya. Nggak, lu nggak mau udah stuck di situ aja. Ya. Lu pengen ibaratkan BMX nih, gimana caranya? Lu ada nggak motivasi? Gua puasin semua. Entah itu Nah, itu. kategori, entah itu gitu ya kan? Itu berjalan seiring berjalannya waktu dari gua istilahnya bisa apa main street. Iya, pengen kelihatan, Terus pengen gitu, kan? begitu ikut lomba malah ketemunya park. Alhamdulillah, maksudnya gua street bisa, di park bisa, gitu bisa mengimbangi. Berarti tinggal PR lu flatland. Flatland, bukan gak mau ngulik, bukan udah apa ya? Mungkin gua udah kategorinya udah di street nih gitu. Udah ketemu jati diri gua nih gitu. Udah gak bakal mau ngulik flatland lagi gitu. Udah nggak ada masalah pengen lagi. Pas Nggak ada waktu biasa pengen. muda sih ya aja, semangat ya waktu ya. Ya, berarti penyampaian buat generasi muda juga yang kita harapkan ya, lu ngulik hobi itu ya semua takis, mau seni, namanya seni nih yang gue pengen tuh seni ya kan ya. Sini lu bisa gambar semua, ya kayak semuanya gitu ya. Kalau udah tua mah kayaknya udah gimana gitu. Bukan terlambat sih, cuman ya lebih paksa aja sih. Ya. Kalau gua prinsipnya gini, nggak ada kata terlambat. Apa selagi kita pengen berusaha, pengen mau ngulik, jangan ada istilahnya kata capek atau kayak gimana gitu. Munafik anjing. Tapi emang bener itu yang gua alamin kayak gitu. Soalnya kebanyakan kalau udah tua males loh, apalagi punya bini punya anak. Enggak, ini berbicaranya waktu umur masih ini ya. Iya, ini apa? Kalau udah tua gua juga belum mikir lagi kalau udah punya bini. Iya. Itu beberapa pengalaman Ade ya dia. Ya. Lo ada nggak nih pas lo main nih yang sangat berkesan di tempat gitu ya? Tempat pertama nih, lo apa sih ikut event gitu ya? Wah, asik amat nih, walaupun lo nggak menang juara atau itu di mana itu? Atau dapat gitu di daerah mana itu? Oh, ini baru pertama kali gue nyebrang pulau. Kalau nggak salah itu di Palembang. Palembang. Itu event tahunan di Indonesia. Namanya Indonesia Extreme Export Championship (IOXC). Oh, IOXC ya. Iya tahu ya. Acara dari Kemenpora bergabung sama Asosiasi BMX Indonesia. Itu gua dari situ gua pertama kali ketemu orang yang istilahnya gua sering tonton di YouTube. Apa namanya sebutnya artis di hobi ya. Gua juga graffiti ada nih artisnya. Yang artisnya lah. Pasti punya kebanggaan diri sendiri lah. Iya. Oh, saingan gua sekarang udah mulai sama yang sering gua tonton di YouTube nih gitu. Dan bilang, wah keren juga nih kayak gini. Oh bisaan nih. Lu di sampingan anjing. Ya. Jadi saingan gua yang tadinya gua cuma nonton doang. Tuh iya, di tahun walaupun lo nggak pengen juara tapi lu udah ketemu aja udah bersaing kita udah satu kebanggaan ya walaupun nggak juara ya. Oke. Di tahun itu deh terus lanjut. Di tahun itu walaupun gua istilahnya nggak juara nggak ini tapi gua bangga gua bisa istilahnya terbang ke luar pulau dari pulau Jawa ke daerah Sumatera sana lah, Palembang lah. Daerah Palembang. Oh gua dari istilahnya dari sepeda gue bisa kemana-mana nih gitu. Terus udah dari situ gue ngeliat dan gila juga nih mainnya nih di park itu. Di park
Ketemunya, oh ini apa? Obstacle-nya kebetulan campur, ada park, ada street. Nah, pas itu gua mainnya di street aja. Main di arena streetnya aja karena nyatu juga kan. Itu di posisi berapa ya, Bu? Gak tahu, gue lupa lagi kalau nggak salah. Kalau 10 besar masuk? 10 besar nggak masuk. Ke 13 kalau nggak salah. Ke 13. Tapi gue bangga. Dengan peserta? Dengan peserta lumayan banyak. Ada kurang lebih 10 negara. Se-Asia itu. Walaupun lu juga apa sih namanya dapat juara yang terakhir juga, ya bangga gitu ya? Bangga karena gak udah. Penting lah itu mah ya. Karena gue mikirnya kalau di situ gue mikirnya nggak pengen juara. Gue bisa bersaing sama. Gue udah bersaing sama itu, udah jadi istilahnya kebanggaan buat diri gue sendiri. Oke. Itu berarti di Palembang sangat berkesan ya. Ya. Yang dukanya yang lu anjir gitu. Pasti ada dong dukanya. Dukanya lo ya? Gimana ya? Ada nggak? Oh ada. Duka gimana tuh deh? Ayo deh. Dukanya kehilangan temen yang istilahnya udah support gue ya. Ini setelah Ade itu ya. Iya. Yang udah support gue. Kebetulan memang dia sangat berjasa buat raider Serang. Bahkan dari mulai gua, terus si Heru teman gua, pokoknya raider kota Serang aja. Heru Anwari. Okay. Itu yang main flatland itu. Iya. Ntar kita bahas lah. Iya. Oke. Kita itu. Nah, itu hilang gimana sih dia maksudnya? Almarhum. Innalillahi. Meninggal. Itu karena dia sakit. Itu padahal jasanya luar biasa ke anak-anak Serang. Apa itu rider juga? Rider yang pertama kali ngajakin kita orang keluar kota itu ke Jakarta ya, karena emang dia orang Jakarta. Itu almarhum itu namanya Jul Karnain. Itu meninggal di tahun berapa itu ya? Itu temen gua lagi naik-naiknya tuh si Heru. Gua masih istilahnya di level yang masih rendah lah, masih agak rendah. Itu si Heru posisinya lagi naik-naiknya. Tapi udah dapat sponsor juga gua. Oh itu berarti Bang Ijul itu ya? Bang Ijul itu jasanya luar biasa buat orang-orang Serang, khususnya raider-raider banyak Serang ya. Oke. Makanya gua ngerasa kehilangan itu kisah duka gua, sedih gua. Mungkin kalau dia masih ada sekarang bangga sama anak-anak Serang. Oh pas satu lagi nama dari grup ya? Ya. Grup 0254 itu ya? 0254 ngebentuknya pun ada dia. Dia istilahnya bisa mau ngorbanin loh dari Jakarta. Dari Jakarta ke Serang. Cuman istilahnya pengen meeting, ngebentuk nama 0254 BMX itu. Oh, jadi lu bikin grup itu main-main aja gitu, belum ada grup itu? Belum. Itu berapa tahun deh dari lu main itu nge-street gitu sampai ke bikin grup itu? Kurang lebih 3 tahunan kayaknya. Baru lu kebentuk nama 0254 tuh dari U254 ya? U254. Iya, oke. Dari almarhum itu udah meninggal, maksudnya gua sedih mah pasti ya, maksudnya. Pasti. Terus di satu sisi dia ibaratnya ngebantu banget, berjasa banget lah untuk Serang lah, untuk anak-anak BMX Serang. Ada yang disampaikan tuh ke almarhum gitu buat ini gitu, penyampaian atau gimana ya? Penyampaian kali ya? Apa ya, maksudnya gue gak bisa ngomong apa-apa sih, maksudnya gue kalau masih ada orangnya gue mungkin udah gue peluk atau gimana lah. Maksudnya gue juga gue kayak gini karena dia juga ada jasanya benar-benar luar biasa, lebih dari jasa gitu ya. Terus lo oke. Selain itu ya ini kisah dukanya ya, maksudnya karena kehilangan orang yang istilahnya berjasa buat gua lah, berjasa buat teman-teman BMX Kota Serang lah. Itu pertama ada ikut event di luar kota, pertama di Jakarta itu ya karena dia diajak, dikenalin sama pro rider Indonesia. Pertama kali gua ketemu pro rider Indonesia itu ya karena dia bisa ngobrol gitu ya. Gitu. Kayak begini. Akhirnya gua ikut lomba, ikut event itu, kompetisi. Gua juara. Itu posisi gua udah juara itu belum ada dia. Belum. Enggak. Itu detik-detik, bukan detik-detik ya. Detik lagi. Apa ya? Detik-detik ya. Udah sakit. Udah lagi sakit, tapi dia mau maksudnya ngedatengin gua pas lagi ikut lomba tanpa gua kontak, tanpa sepengetahuan gua nggak mau kontak karena dia lagi sakit. Berarti itu terakhir itu? Mungkin kayaknya terakhir.
Terakhir lu ketemu sama dia? Ya kurang lebih udah lama, ada 10 tahunan lalu kayaknya. Enggak usah. Itu terakhir ketemu sama dia. Terakhir ketemu ya kayaknya. Nah, itu beberapa bulan tuh pas dia meninggal. Setelah pertemuan lu Setelah ketemu itu dia sempat main ke Serang juga. Jadi bukan terakhir dong. Iya. Berarti intinya lu ketemu dia terakhir di Serang ya? Iya, di Serang. Sempat main ke Serang. Pas juga. meninggalnya itu berapa bulan atau? Gua dapat berapa bulan ya? Kurang lebih 2 bulanan kayaknya. Meninggal itu? Meninggal. Gue dapat kabar dari temennya, Jul meninggal. Shock semua kali ya? Ya, dan yang bikin gue lebih sedihnya lagi, ketika pemakamannya gue nggak bisa datang karena apa ya? Kerja kalau nggak salah. Kerja. Itu udah mulai kerja gue itu. Makanya gue sedih banget. Gue pengen ngeliat wujud dia terakhir ya, terakhir kali kalinya. Ya udah lah, itu jadi bukan suatu penyesalan ya. Ya. Lu tetap Intinya gue kalau misalkan emang masih ada ya, gue berterima kasih banyak lah sama dia orang untuk ya. jasa segala macam. Bahkan dia udah support banget ke gue, bahkan ke anak-anak BMX Serang. Luar biasa banget jasanya itu. Iya, gua itu beberapa yang sangat berjasa ya. Dan gue juga ngeliat nih di video terakhir lo nunjuk kenapa kaki lu gila. Gue liat Instagram lo, itu gitu kenapa? Itu udah ke zaman sekarang ya? Iya, sekarang baru kemarin gue coy. Baru tahun kemarin. Jadi gini ceritanya. Ngedrop lu ya? Emang namanya ngedrop ya? Drop ya, 360 ya. Drop 360 ya. Kunci bokep aja. Iya. Bokep dia gara-gara dia tahu. Itu gua ikut event apa ya? Event dari Bali. Latihan. Lu latihan? Bukan latihan. Gue ikut event virtual. Oh, jadi video doang gitu ya? Video. Ya. Okay. Tapi live. Pakai Zoom waktu itu. Live pakai Zoom. Gue ikutan terpilihlah gua. Terpilih jadi salah satu rider yang mewakilin Serang lah. Oh, itu Ya. tuh. Oke, lanjut. Terus main. Gua itu di ronde bukan apa ya, di season ketiga kalau nggak salah itu gue jatuh, season ketiga jatuh. Padahal gue di posisinya itu udah posisi pertama, gue cuman nge-trick dropin 180 dari ini doang juga udah pasti juara gitu rasanya. Tapi gue istilahnya pengen beda. Tinggi tuh 3 meter ya? Lumayan 5 meter kayaknya. Iya, drop itu 5 meteran. Dan lu gak dapet tuh? Jatuh lah gue, sobek. Bini gua ngamuk-ngamuk. Ada sih anak naon anjing. Dibego-begoin gua. Lo ngapain katanya, terjun dan membunuh diri lo katanya. Gua tuh pikirannya tuh cuma satu doang sih, pengen dapat duit, soalnya pengen ngasih ke bini gua lah suatu pembuktian ya. Tapi nyatanya kayak begitu. Anjing juga lo, bukan ngasih pembuktian tapi masih masalah. Susah. Apa lu kapok? Nggak kapok. Enggak dong. Iya. Tapi di situ gua ada berterima kasih banyak juga lah sama teman-teman gua, salah satu teman-teman gua dari Pandeglang khususnya ya. Siapa tuh? Itu yang udah ngebantu gua ngerawat. Begitu gua jatuh, gua tadinya udah agak sobek sedikit. Udah agak sobek. Gua pengen lanjut lagi, kata teman-teman gua udah nggak usah. Terus mau gimana, gua udah tanggung kayak begini, mending gua sekalian itu habis ngelakuin trik itu. Udah parah, gua ngaco pikiran, udah sobek. Pertama masih kecil sobeknya. Gua pengen lanjut lagi nih karena udah tanggung, udah kaki gua jebol begini, masa ya udah berhenti gitu aja. Gua bilang mikirnya kan, sedangkan masih ada 2 kesempatan lagi kalau nggak salah. 2 kesempatan lagi, gua pengen lanjut kata gua. Tapi malah teman-teman guanya yang nahan. Enggak jadi. Akhirnya nggak lanjut, udah jangan katanya, udah jangan. Terus yang di Zoom itu gimana tuh? Kaget ya? Kaget orang sana. Kaget, bahkan mengakui, oh ini nih rider dari Banten katanya. Padahal gua bukan asli Banten. Rider dari Banten gitu ya? Iya. Jadi lu dari Banten nih. Tapi yang di Zoom itu nggak pada setuju kalau lu lanjut lagi? Awalnya setuju. Ketika ketika ngelihat sobekan gua, ngeri juga mungkin merekanya. Terus tadi mereka gimana? Udah jangan. Yang di Zoom itu ya? Akhirnya gue minta mohon juga, maksudnya gue pengen nyoba sekali lagi nih. Udah jangan. Lagi pula kalau misalkan ini harusnya di situ lagi ngetriknya.
Gua kalau misalkan ketiga kali nyoba itu udah hancur kaki gua kayaknya. Akhirnya ditahan lah sama teman-teman gua itu yang dari Pandeglang ada. Oh, berarti lu 2 kali deh. 2 kali. Jatuhnya itu. Pertama sobek dikit. Heeh. Terus kedua udah parah sobeknya, udah lumayan lah, udah dalam. Karak nyimak anjing. Udah dalam. Kepala gitu dulu dah. Kepala juga ini apa sih? Agak luka sih, tapi nggak terlalu parah. Yang parah itu kaki kena gear, kena sproket. Akhirnya teman-teman guanya udah gak usah dilanjut katanya. Kaki lo udah parah tuh. Ada teman gua orang Pandeglang si Irsan, si Bokep lah, si Ben, terus Kervi itu yang istilahnya ngebantu gua lah. Sama si Doni, ada Doni Pandeglang, ada Doni Serang. Kalau Doni Serang itu yang nemenin gua ke mana-mana selama gua ikut event virtual itu. Oke. Nah, yang gua bilang tadi itu si Irsan, Ben sama Kervi ini kenapa gua bilang berjasa, yaitu ngebantu untuk administrasi gua ke rumah sakit. Oh, jadi mereka itu salah satu jasa temen lu yang antar ke administrasi itu Ya, sakit. buat administrasi berobat gua lah. Itu ada Irsan Maulana, terima kasih banyak. Bokep, Irsan Maulana aka Bokep. Terus Ben, terus Kervi ada. Itu sama. Yang tadinya gua nggak mau berobat, nggak mau dijahit, karena takut juga guanya, nggak mau dijahit. Akhirnya mereka inisiatif mereka, udah lu bawa aja. Lagian gue nggak ada duit, gue bilang gua gitu. Mau dijahit gimana, nanti bayarnya gimana, gue bilang. Udah parah. Ada kali berapa senti ya, lumayan lah. Dalamnya udah kelihatan tulangnya. Tulang belakang ini nih. Gua ngeliat mah kayak sobek biasa aja deh. Biasa aja kelihatan kalau dari video, tapi aslinya udah parah. Si bidan yang ngejahitnya pun ngomong, ini kenapa bisa sampai kayak begini sobeknya, katanya. Kayak kebacok ya? Kayak kebacok. Asli kayak kebacok ya? Iya. Akhirnya gue pas bilang gak ada duit guanya, mau berobat juga, mau dijahit juga percuma. Udah, gue balik aja. Tapi itu sakit parah tuh, gitu? Gak kerasa sakit pas itu, karena apa ya, baal kayaknya. Cuma linu-linu gitu ya. Itu bini gue udah nelponin, udah ngamuk-ngamuk lah, dibego-begoin gua. Terus gua akhirnya dipaksa buat ke klinik terdekat lah di daerah Pandeglang. Akhirnya dijahit, itu sakitnya luar biasa, baru ngerasain sakit itu gua. Padahal pas gua jatuh itu nggak ngerasain sakit sama sekali, makanya gua istilahnya mau ngelanjut lagi yang kesempatan ketiga itu. Akhirnya temen gue udah maksa buat berobat. Udah buat dijahit. Itu anjing ada dalam itu ya. Berapa jahitan tuh ada lu dapat lu? Kurang lebih 9 kalau nggak salah. 9 jahitan. Jika disesar anjing. Ya, 9 jahitan kalau nggak salah ya. Aduh, ya. Makanya parah. Itu lu beberapa story lu ya di situ dari BMX ya. Sekarang kita ke kayu ya. Ya. Oh, ke kayu. Nah, kebetulan gua ada istilahnya hobi, second hobi lah, hobi kedua. Oke. Yang istilahnya gua bakal seriusin gitu. Oh, gitu. Ya di kayu itu gitu. Kayunya kayu apa nih pemirsa? Wah, ini kayak di part kedua ya. Ya, kita nanti bahas. Ya, lebih bisa jadi lebih menarik. Itu kayunya kayu, kalau biasa kayu gimana? Ini beda dari yang lain-lain ya? Beda. Tukang kayu panglo itu beda nih ya. Mungkin dari BMX juga lo bisa kenal sama jati diri lo, dalam arti punya cewek nih gitu ya awal tuh, punya bini lah gitu. Apa dari BMX? Ada story lagi nih tentang percintaan nih. Tentang percintaan. Iya. Tapi kalau pas mantan kayaknya masuk bisa. Jangan. Meledak nanti. Apa yang meledak? Rumahnya. Kalau udah kayak gini. Jadi pelan-pelan aja kalau masalah. Sebelahan soalnya itu awal mulanya kenapa gua masuk ke dunia kayu, ya itu gua keinget lagi. Iya. Nah, yang pas baru bikin akun Instagram gua nyoba bikin lagi. Ada gua bikin meja di teman gua, punya teman gua bikin meja. Meja apa tuh, Dek? Ada meja-meja logo grup hip hop Amerika lah. Iya. Wu-Tang. Punya patokan harga dong? Belum. Gua mikir, oh iya juga ya kata gua.
Heeh. Kenapa nggak gua seriusin aja sekalian? Tapi lu harus punya alat dong, Dek.